Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau ingin mewawancarai sekolah di sini, Pak. Baik, adik-adik mahasiswa UIN, perkenalkan nama Bapak Aryo Brahma Putra SPD. Jadi dalam hal ini di SD Negeri 194 Pekanbaru ini Bapak bertindak sebagai kepala sekolah. Di sini kami ingin bertanya terkait pengelolaan peserta didik, Pak. Baik, yang pertama itu, Pak, bagaimana sistem manajemen peserta didik sekolah ini mendasari manajemen peserta didik? Oke, nah jadi prinsip dasar manajemen peserta didik yang kami lakukan di sekolah ini tentunya harus mengacu pada peraturan yang berlaku. Misal contoh ketika perekrutan peserta didik baru atau PPDB, nah itu kita mengacu pada peraturan yang ada. Misalnya untuk PPDB itu kan ada perwakonya atau peraturan wali kotanya, kemudian ada keputusan sekjen kementeriannya. Nah itulah yang kita ikuti. Jadi segala sesuatunya memang harus mengikuti peraturan yang berlaku. Selanjutnya, Pak, bagaimana proses perencanaan yang dilakukan untuk pengelolaan peserta didik di sekolah? Oke. Nah, jadi untuk proses perencanaannya itu mulai dari awal kita perekrutan peserta didik sampai nantinya peserta didik itu tamat. Nah, itu kita lakukan perencanaan yang matang. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya tadi seperti yang sudah saya jelaskan, mulai dari PPDB-nya kita mengikuti aturan, kemudian nanti selama siswa itu belajar di sekolah ini, kita ibaratnya kita berupaya untuk memaksimalkan potensi yang peserta didik miliki, kemudian sampai nanti mereka tamat, sehingga nanti mereka bisa masuk ke sekolah-sekolah terbaik yang mereka inginkan. Apa saja faktor yang dipertimbangkan dalam perencanaan peserta didik? Oke, nah jadi banyak faktor yang kita pertimbangkan. Contoh misalnya pada saat PPDB. Nah, PPDB itu ada aturan yang berlaku. Contoh misalnya usia. Nah, dari segi usia, peserta didik usia SD itu yang kita rekrut adalah umur 6 sampai 7 tahun 11 bulan. Nah, itu sesuai peraturannya. Nah, kalaupun ada anak yang di bawah umur 6 tahun, misalnya umurnya 5 tahun 11 bulan misalnya. Nah, itu bisa kita rekrut dengan syarat dia harus memiliki surat keterangan dari psikolog yang menyatakan bahwasanya anak itu memiliki kecerdasan khusus sehingga bisa dia masuk ke SD. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi banyak hal yang harus kita perhatikan. Jadi mulai dari rekrutmennya, kemudian selama mereka belajar di sini, memang kita berupaya untuk memaksimalkan potensinya. Nah, jadi kita berikan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, kemudian guru kita upayakan memiliki kompetensi yang baik sehingga dia bisa memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didiknya. Jadi seperti itu. Pertanyaan yang ketiga, Pak, dalam menerima peserta didik, prosedur apa yang diikuti oleh sekolah ini? Ya, nah seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada aturan yang kita patuhi atau yang kita ikuti. Nah, seperti tadi ada peraturan dari menterinya, kemudian ada perwakonya. Nah, itu memang harus kita ikuti. Contoh seperti yang sudah saya bilang tadi, yang pertama dari segi usia. Jadi anak usia yang bisa kita terima di SD itu adalah umur 6 tahun sampai 7 tahun 11 bulan. Nah, selain itu yang harus kita penuhi adalah kita berupaya untuk mengambil siswa yang berada di dekat lingkungan sekolah atau siswa tempatan. Kalau sekarang lebih sistem zonasi. Nah, apalagi kalau di Pekanbaru mulai tahun kemarin itu sudah menerapkan PPDB secara online. Jadi orang tua itu mendaftar secara online. Nah, jadi tidak bisa lagi seperti dulu orang tua mendaftar misalnya di sini kemudian daftar di banyak sekolah, nggak bisa. Kalau pada PPDB online itu selain memenuhi aturan tadi, orang tua itu hanya bisa memilih 2 SD terdekat. Nah, jadi nanti akan di ranking umurnya. Nah, selain di ranking umurnya juga akan di ranking nanti secara zonasinya. Jadi yang terdekat dengan sekolah siswa itulah yang akan diterima. Tapi ranking utamanya adalah umur.
Jadi diupayakan umur yang paling tinggi yang kita terima sesuai dengan kuota yang kita miliki. Nah, jadi secara online, tidak manual lagi. Kalau dulu kan kita menerima siswa baru itu secara manual. Jadi si orang tua datang ke sekolah, membawa berkasnya, mendaftar. Kemudian setelah itu nanti diumumkan siapa yang lulus. Kalau sekarang tidak. Nah, kalau sekarang secara online. Jadi setiap hari orang tua bisa melihat perankingannya. Jadi kita nggak bisa bermain-main di situ. Jadi setiap hari, daftar hari ini misalnya, yang daftar misalnya 30 orang. Nah, orang tua yang sudah daftar itu akan bisa lihat ya rankingnya anak nomor berapa ya sampai nanti ditutupnya pendaftaran itu. Nah, jadi kalau besok ada yang daftar umurnya lebih tinggi dari anak yang hari ini, yang ranking tadi itu turun terus sampai nanti hari terakhir. Jadi sistemnya secara online, tidak manual lagi. Bagaimana sekolah memastikan bahwa proses penerimaan berlangsung adil dan transparan? Oke. Nah, jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, rekrutmen peserta didik baru mulai tahun kemarin itu sudah dilakukan secara online. Nah, jadi sekolah dalam hal ini hanya membantu pendaftaran. Nah, penentuan lulus tidak lulusnya itu langsung dari sistem, jadi secara online. Jadi disitulah kita memastikan ibaratnya berlaku secara adil dan transparan tadi. Jadi tidak bisa kita apakan. Jadi orang tua ke sekolah itu hanya untuk meminta bantu untuk membuatkan akunnya saja. Kemudian nanti mereka mendaftar sendiri ya secara online. Bisa dari gawainya masing-masing, bisa dari apa. Nah, jadi setelah itu nanti bisa dilihat setiap hari rankingnya. Nah, jadi di situ kita menjamin bahwasanya rekrutmen peserta didik itu berlangsung secara adil dan transparan. Apa saja program orientasi yang diberikan kepada peserta didik baru di sekolah ini, Pak? Oke. Nah, jadi untuk orientasi peserta didik, kalau dulu namanya orientasi. Mulai tahun ini itu namanya ada transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan. Nah, itu sudah diatur oleh kementerian, prosesnya seperti apa, itu berlangsung selama 2 minggu. Kalau dulu kita kan orientasi itu paling hanya 3 hari atau seminggu paling lama. Nah, sekarang ada namanya transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Jadi banyak hal yang kita lakukan di situ, termasuk pengenalan lingkungan sekolah, kemudian sampai ke bagaimana cara siswa itu untuk untuk melakukan kebersihan dirinya. Karena kan anak-anak SD itu terkadang kan mungkin ada yang belum pandai cebok sendiri dan lain sebagainya. Itu diajarkan di situ, diapakan di ketika transisi PAUD ke SD yang menyenangkan itu. Jadi ketika anak dari TK ke SD dia tidak terkejut. Nah, jadi makanya di situ ada masa transisi. Nah, kalau dulu namanya orientasi, sekarang transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan. Jadi seperti itu. Lalu Pak, bagaimana program orientasi ini dapat beradaptasi dengan peserta didik yang ada di sekolah ini, Pak? Oke. Nah, jadi karena transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini merupakan program juga dari kementerian. Jadi sebelum kami melaksanakan itu ada petunjuk yang harus kami pahami dulu. Nah, jadi di platform Merdeka Mengajar, jadi guru di situ bisa mengakses modulnya. Nah, jadi modul tentang bagaimana melakukan transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan itu sudah ada di situ, dan semua guru, terutama guru kelas 1, diarahkan untuk memahami modul tersebut tentang transisi PAUD ke SD yang menyenangkan seperti itu. Bagaimana sekolah ini memantau kehadiran peserta didik? Oke. Nah, jadi untuk memantau kehadiran peserta didik, kita kan punya absen. Jadi setiap wali kelas, guru bidang studi itu punya absen. Jadi setiap hari siswa di absen, apabila dia tidak hadir tentu dibuat alfa pada absennya. Jadi seperti itu. Selanjutnya Pak, apa saja langkah yang diambil sekolah ini jika peserta didiknya sering tidak hadir? Oke. Nah, jadi langkah pertama yang kita lakukan tentu memanggil orang tua. Nah, ini dilakukan oleh wali kelas. Jadi orang tua dipanggil, kemudian disampaikanlah terkait permasalahan bahwasanya anak tersebut sering tidak hadir. Nah, kemudian di situ dicarilah akar masalahnya apa penyebab anak itu sering tidak hadir. Nah, jadi dari komunikasi antara guru dan orang tua itu nanti akan diupayakan mencari solusinya supaya kedepannya anak itu bisa terus hadir ke sekolah. Baik, dan juga kan di sekolah ini ada kayak kelas 1A, kelas 1B Iya. gitu. Jadi apa tujuan dari pengelompokan peserta didik? Oke. Nah, jadi untuk kelas 1 ya, untuk pengelompokan itu sebetulnya tujuannya ya untuk membagi kelasnya aja.
karena kan kelas kita itu kan jumlah siswa yang bisa masuk di kelas itu kan terbatas. Nah, kalau sesuai aturan dari kementerian itu kan maksimal itu satu kelas itu siswanya 28 orang. Nah, tentu kita akan mengatur itu dari peserta didik yang masuk tadi, ya dari misalnya 100 orang yang masuk tadi, tentu kan akan kita organisasikan ke dalam kelas-kelas tersebut. Nah, untuk mengorganisasikannya itu kriteria kita hanya, yang pertama kita hanya meranking umurnya, kemudian jenis kelaminnya. Jadi supaya nanti di setiap kelas itu merata, jangan nanti di kelas A banyak laki-lakinya daripada perempuan, yang itu di kelas B nanti banyak yang perempuannya dari laki-laki, jadi tidak seperti itu. Jadi kita ranking umurnya, jadi ibaratnya merata dia nanti dari segi umur, kemudian dari jenis kelaminnya juga merata. Nah, cuman itu kriterianya, jadi nggak ada kriteria yang lain dalam pengorganisasian siswa kelas 1 itu ke dalam kelas-kelas itu. Ya, baik, jadi berarti kalau masalah kriteria dalam pengelompokan ini berarti masalah kayak umur gitu Pak? Iya, umur. Kan tadi kan kita sudah ranking umurnya yang masuk tadi kan. Nah, jadi jangan sampai nanti di satu kelas umur yang rendah saja banyak di situ kan. Kalau yang umur rendah di satu kelas otomatis nanti bisa saja kan kalau kita lihat dari usia biasanya kan terkait dengan kematangan belajar. Nah, kalau di satu kelas itu terlalu banyak yang umur, misalkan kita minimal tadi umur 6. Umur 6 paling banyak di situ kan nanti terkait juga dengan kematangan belajarnya. Makanya kita bagi adil gitu. Jadi secara usianya kita bagi rata, kemudian secara jenis kelaminnya juga kita bagi rata untuk mengorganisasikannya ke dalam kelas-kelas itu. Baik Pak, selanjutnya terkait dengan evaluasi hasil belajar peserta didik, metode apa yang digunakan sekolah dalam mengevaluasi hasil belajar peserta didik? Oke, nah jadi untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik itu kita lakukan asesmen. Jadi ada namanya asesmen formatif, ada juga asesmen sumatif. Nah, jadi asesmen formatif itu asesmen yang kita lakukan selama proses pembelajaran. Sedangkan yang sumatif itu di akhir pembelajaran, itu biasanya seperti ujian. Nah, jadi itulah cara kita untuk mengevaluasi hasil belajar peserta didik kita selama mereka belajar di sekolah ini. Nah, kalau untuk yang terakhir nanti kan ada namanya ujian sekolah kalau siswa kelas 6. Nah, itu terkait juga asesmen sumatif namanya. Tapi kalau di kelas 6 namanya ujian sekolah. Dulu kan ada ujian nasional namanya kan, kalau sekarang ujian sekolah saja. Tapi berbeda dengan ujian nasional, tidak sama. Pertanyaan terakhir Pak, bagaimana sekolah memberikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil evaluasi? Oke, nah jadi cara kita memberikan umpan balik tentu ketika siswa sudah kita evaluasi, nanti kan akan ada pemberian rapor. Nah, ketika pemberian rapor itu, di dalam rapor itu kan akan ada nanti catatan-catatan wali kelas. Nah, nanti wali kelas memberikan umpan baliknya bisa dalam bentuk catatan, bisa juga nanti langsung kepada wali murid dan siswa tersebut ketika pembagian rapor. Baik Pak, dengan cukup sekian pertanyaan dari kami. Mungkin kata-kata atau perbuatan dari kami ada yang tidak mengenakan menurut Bapak, bagi Bapak gitu kan Pak. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak. Sama-sama Bapak juga mohon maaf, mungkin dari jawaban Bapak tadi mungkin belum membuat kalian puas. Ya mungkin itu kelemahan Bapak ya. Jadi kalaupun ada kekurangan itu datangnya dari Bapak, kalau ada kelebihan itu datangnya dari Allah. Bapak juga mohon maaf pada kalian kalau selama kalian di sini mungkin ada pelayanan Bapak yang kurang pada tempatnya. Kayak tadi Bapak suruh kalian menunggu sampai ke toilet pula dulu, jadi mohon maaf ya. Terima kasih sebanyak-banyaknya Pak karena telah memberikan kami waktu dan Bapak izinkan kesempatan untuk berbagi wawasan. Iya, sama-sama. Ini kemarin kita kan sempat cancel ya kemarin karena Bapak ada kegiatan, mohon maaf juga baru hari ini bisa kita langsungkan wawancaranya.